Kalau bisa dijalankan lepas fase 5 tahun, berarti itu usaha cocok buat kalian. Semua bisnis mempunyai peluang sukses yang sama. Ya, tinggal tergantung kitanya Yang mau tidak bekerja untuk sukses itu. Saya melatih petaninya supaya dia menjadi pelatih juga. Oke. Nah itu, jadi bukan sebagai pekerja, tapi dia sebagai pelatih. Iya. Nah gitu. Nah si Liberica ini kayak anak rantau. Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini masih ada di Indonesia Premium Coffee Expo and Forum 2023 di JCC. Di depan saya ada kawan dari jauh, dari luar pulau, dari Kalimantan, ngebawain produk namanya Kojal, kopi jago jalanan dari West Kalimantan, Kalimantan Barat. Ya, Barat. Nah, siapa orangnya? Kita kasih kesempatan buat perkenalin dirinya dulu. Oke, terima kasih Bang Kemal. Dia udah teman lama saya juga. Alhamdulillah bisa di forum ini, di forum apa di ruangan di bilik ini? Iya, di bilik. Alhamdulillah bisa ada di bilik ini, bilik panas. Kadang panas, kadang dingin, jadi panas dingin biliknya. Yang jelas, thank you. Saya Gusti Iwan Darmawan, saya founder dari Kojal Coffee, kopi jago jalanan. Yang memang kami mempunyai ciri khas dengan kopi Liberica Kayong Utara. Liberica Kayong Utara. Nah, yang kita branding dengan nama Not Kayong Liberica Coffee. Wow. Nah, ini kenapa kita pakai sedikit-sedikit ya, bukan pengen belagu pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya ya kita ingin memberikan sebuah ini. Harapannya, hopefully-nya itu adalah kita bisa ya dinikmati seluruh dunia. Go internasional ya. Go internasional dan menjadi kopi pilihannya ngopi dunia lah, seperti itu. Ini cita rasanya seperti apa nih Bang? Nah, kalau cita rasa sih mungkin kita nggak terlalu ingin panjang lebar, tapi yang jelas secara ada tiga khas yang dari Liberica yang mewakili dataran rendah kami di Kalimantan Barat. Umumnya dari teman-teman itu mengatakan kopinya ini kita ya herbal. Kemudian juga ada semacam wine apa ya, semacam yang dari ada wine seperti buah fermented ya. Wine fermented, terus juga ada manisnya, sweetnessnya seperti gula stevia. Gula apa? Gula stevia. Apa itu? Nah, gula stevia itu dia dari daun-daun yang dijadikan gula. Bisa diolah menjadi gula, mengandung gula, tapi dia tidak mengandung glukosa yang bisa dibilang rendah glukosa ya. Oke. Dan rasanya tidak terlalu manis menyengat seperti glukosa. Jadi seperti bisa dibilang sih manis-manis jambu sebenarnya. Manis-manis jambu, dan semakin dingin semakin keluar rasa jambunya. Kalau dilihat secara betul kata teman-teman yang pakar-pakar kopi yang lainnya, saya juga pernah mendengar juga di mana kopi itu akan menjelaskan cita rasa, mendeskripsikan lingkungannya, alamnya, ya. Jadi kita di sini aku campaign itu adalah ini saya lagi baca belakangnya ada tulisan ternyata. Nah, ini ada Save Peatland, Save Planet. Save Planet. Jadi kenapa sebenarnya ada tambahan lagi, kita mau menambahkan lagi ada mangrove ya. Jadi kawasan kami ini ada mangrove. Mangrove itu hutan mangrove itu yang melindungi Liberica ini sendiri. Liberica ini tumbuh di lahan gambut. Lahan gambut. Nah, lahan gambut ini adalah sebuah landscape yang memang bisa dibilang itu belum menjadi tanah 100%. Jadi masih proses ya, ada fosil di situ sehingga lama ya proses untuk dia menjadi unsur hara, berubah menjadi tanahnya sendiri. Nah, pilihan ini memiliki pH yang sangat asamnya rendah. Nah, jarang kopi yang bisa tumbuh dengan tingkat keasaman yang rendah. Ya, yang rendah, yang ekstrim, dan salah satu jenis kopinya yang paling cocok adalah Liberica. Nah, Liberica ini, jadi muncul cita rasanya seperti itu, dia mewakili tanah ini sendiri. Tanah ini adalah kita lebih kepada daerah-daerah yang daerah aliran sungai dari muara laut, sehingga airnya cenderung payau. Ya, kayak asin-asin payau gitu ya. Nah, itu yang menurut kami secara deskripsi analisa untuk landscape-nya, jadi gula stevia itu sendiri. Jadi kan dia tidak terlalu manis, agak sedikit gurih, ya. Ya, bisa dibilang itu mewakili seperti kayak asin-asin, tapi bukan asin. Jadi antara dia tidak terlalu manis seperti gula yang glukosa ya. Nah, itu yang mungkin itu yang menjadi ciri khas dari kopi ini sendiri. Nah, semakin lama semakin ada muncul rasa jambu seperti manis-manis jambu itu sendiri. Itu dikarenakan di habitatnya ini
banyak sekali muncul tanaman semak-semak perdunya itu adalah jambu monyet. Nah, kalau di kampung kami bilangnya bukan jambu monyet, saya bilangnya jambu Prancis. Jambu Prancis. Ya, jambu Prancis itu nggak tahu gimana mulai silsilah munculnya. Nah, muncullah Liberica ini ditanam di sana dengan kondisi lahan yang tanah gambut, airnya juga pH-nya asam. Nah, sehingga lebih kepada herbal itu muncul di karakter itu karena air gambut itu adalah seperti sepet-sepet ya, sepet-sepet sedikit, pahit-pahit seperti itu. Nah itu dikarenakan kondisi herbal, muncullah karakter herbal itu sendiri. Jadi memang benar sih kata pakar-pakar kopi, peneliti kopi, landscape itu menentukan cita rasa kopinya. Wah. Nah seperti itu. Nah lalu ini campaignnya ini ada tulisan Save Peatland. Itu maksudnya gimana? Nah ini sebenarnya tujuan kita adalah kita ingin kopi Liberica ini sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, sebenarnya petani itu sudah berkontribusi terhadap konservasi. Nah selama ini harus konservasi atau mitigasi tentang konservasi tentang lahan itu adalah yang paling utama di Indonesia ini ataupun dimanapun itu lahan pasti daerah-daerah yang pesisir yang lebih kepada yang sering dipakai dulu nih untuk pembangunan, perumahan, perkebunan, pemukiman, semua pasti daerah-daerah yang mulai dari pesisir sampai agak sedikit naik sedikit. Nah, jarang ada yang pembangunan itu kepada daerah pegunungan karena cost-nya besar. Nah, jadi ini yang kami menjaga di desa ini adalah sebagai desa, mungkin bisa dibilang sebagai cagarnya alam lah ya, ada di sini ya, sebagai pelindung. Juga contoh kita bisa dengan kopi ini ternyata memiliki nilai konservasi yang tinggi. Nah di sini tanah gambut itu nggak semua jenis bisa tumbuh, nggak semua jenis tanaman bisa tumbuh. Yang masyarakat pun juga memiliki keterbatasan, butuh modal besar supaya tanah itu bisa digunakan untuk hortikultura dan pertanian lainnya. Misalnya untuk tanaman-tanaman umumnya itu di pH mungkin ya di pH sekitar antara 5, 6, 7. Itu pH yang cocok untuk kita budidaya tanaman hortikultura ataupun juga perkebunan. Sehingga butuh investasi menambah zat tambahan lain semacam seperti menggunakan dolomit supaya pH-nya bisa stabil. Nah, sehingga untuk yang awalnya pH-nya asam, di lubang-lubang tanam itu ataupun di tanahnya perlu ditambahin lagi dengan kapur dolomit. Kapur dolomit itu pupuk dasar ya, pupuk dasar tanaman yang dibutuhkan untuk supaya tanah itu bisa digunakan menghasilkan tanaman yang produktif. Nah, di landscape ini kami punya mangrove. Jadi mangrove inilah yang berfungsi untuk menjaga melindungi Liberica. Kebun. Nah, jadi kami punya landscape itu, ini hutan mangrove, ini sungai, daerah aliran sungai, das, muara laut, kemudian ada mangrove-nya, dari mangrove baru ketemu dengan kebun kopi Liberica. Nah, di sini adalah lahan gambut. Setelah lahan gambut baru berdegradasi ke lahan mineral. Tanah mineral ya. Tanah mineral, kemudian baru pemukiman masyarakat. Nah, landscape ini yang kami coba petakan, coba kami desain sebagai sebuah penjabaran. Si Liberica ini memiliki tempat yang khusus loh di sini, terutama Liberica Kayong Utara, dan dia bisa produktif, dan dia bisa menghasilkan cita rasa yang baik, dan dia bisa berkontribusi terhadap kopi Indonesia. Sehingga petani yang selama ini dia memikirkan, wah nggak untung selama ini nanam kopi, ternyata dia bisa mendapatkan manfaat. Kopi Liberica yang paling cocok untuk di tanah gambut, kopi Liberica yang cocok untuk di lahan dataran rendah, kopi Liberica yang cocok untuk di daerah yang datar, yang dekat dengan sungai ataupun laut. Nah kayak gitu, jadi makanya kita campaign seperti ini. Jadi sebelumnya itu kopi di situ dikit atau nggak ada? Memang udah ada. Memang sudah ada, dan memang mereka sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, memang udah nanam yang cocok di sini nih Liberica inting. Jadi zaman dulu mungkin sekarang bilangnya inting ya, tapi sebenarnya mungkin secara kalau kita tarik mundur sejarah pasti ada nih yang memberitahu awal-awal nih pakar ahli-ahli pertanian nih. Ya yang zaman-zaman dulu pasti nggak mungkin nggak ada. Ya soalnya di sini juga ada sejarahnya di sini nih. Ya, jadi petani itu pun dulu ya sejalan dengan waktu akhirnya berkurang informasinya semilir. Nah ketemulah si Liberica ini. Nah Liberica ini pun umumnya dia juga tahan ya terhadap hama dan penyakit. Kemudian dia juga bisa ditanam di daerah yang terbuka. Di sini ditulis nih Kojal Coffee membantu petani dari tahun 2017. Iya betul. Itu kalau menurut Om sendiri
dari 2017 ke sekarang 2023 udah 6 tahun ya. Iya, udah 6 tahun. Itu perkembangannya seperti apa? Nah, itu yang aku kaget juga. Memang dulu sebelumnya kami kan baru ketemu ya, baru mulai usaha kopi kan 2017. Secara intensif ya, benar-benar fokus lah cari duit, cari makan kita di situ. Ketemulah dengan kopi ini, dan di tahun dulu itu masih berantakan sekali, masih hancur ya menurut kami. Kami pun juga masih belum banyak pengetahuan tentang kopi, ilmu kopi yang masih ya belum banyak lah. Akhirnya saya pun juga harus belajar terus, belajar singkat, bertanya ke siapa-siapa ekspor yang ada di Indonesia, baik petani, prosesor, terus juga barista, semuanya sama kita belajar semuanya. Jadi saya mengumpulkan semuanya, dan kami Kojal berkomitmen saat itu kita harus tahu semuanya nih, mulai dari budidaya kopinya, mulai dari pasca panen sampai pasca panennya, sampai ke roastingnya, roasterinya, sampai ke baristanya, sampai kepada menunya, sampai kepada marketingnya. Nah, ini nggak ada orang nih sama sekali. Ini lowongan kosong nih, lowongan banyak, tenaga nggak ada. Jadi ini kalau kita menunggu orang yang mengisi part-part dari rantai pasok ini kapan ini kopi ini akan dikenal? Butuh waktu panjang ya. Jadi kami mencoba membuat akselerasi. Ya udah, kita handle dulu semuanya, kita pelajari semuanya. Nanti juga sejalannya waktu ini akan ada nih pihak-pihak yang akan mengisi rantai pasok ini. Nah, sementara rantai pasok ini kami masih pegang sendiri semuanya dengan petani, dan ini udah siap nih. Beberapa sudah mulai ada rantai pasok yang berkembang, udah ada yang ngisi. Ini udah ada yang ngisi, ini udah ada yang ngisi. Yang mulai dari pengepul buah udah ada yang ngisi, pengolah pasca panen udah ada yang ngisi, green bean-nya juga udah ada yang ngisi. Nah, kemudian sementara di hilirisasi juga sudah mulai ada beberapa hilirisasi UPH yang ada. Berarti kan sudah berkembang. Nah, berkembang. Dan memang 2017 itu kualitasnya mutunya hancur sekali ya, jelek banget. Kami juga nggak tahu waktu itu, tiba-tiba bawa aja ke Jakarta, PD pameran, butuh pameran Jakarta, gila di Jakarta kopinya seksi banget, kayak ngeliat kontes cewek putri pemilihan pemilihan putri Indonesia atau apa gitu. Cakep banget sih kopinya, mulus seksi, montok gue bilang gitu kan. Punya kita jelek banget ya, gue bilang gitu. Udah pecah-pecah, banyak jamurnya, banyak apanya segala macam ya. Itu proses ya, itu proses. Kami pun memang ini bisa jadi motivasi juga. Kami nggak malu-malu bawa kopi yang jelek. Karena tujuannya kalau kita nggak bawa yang jelek, kita nggak belajar. Iya juga sih. Benar. Jadi aku datang itu dengan istri, aku datang ke Jakarta bawa kopinya 50 kilo. 2 karung 25 itu kopinya jelek semua. Belum ada sortir ya berarti. Enggak laku. Ya enggak laku. Itu belum disortir sama sekali. Enggak sortir. Enggak sortir aja, gue bawa yang enggak disortir. Pengen tahu di sana pasar seperti apa kalau nggak disortir, gue bilang gitu. Tapi nekat. Iya, tapi nekat. Nekat banget. Tapi sekarang udah alhamdulillah dengan nekat itu tuh orang ilmu kita masuk. Nah, ya kita masuk, ya kita nggak punya duit untuk belajar kopi. Tahu sendiri belajar kursus kopi kan mahal ya dengan prosesor. Belum ada yang ngambil franchise kopi, ABCD apa segala macem. Pasti mahal banget, butuh duitnya. Belajar budidaya kopi, kursus juga pasti nggak lari 5 juta, 8 juta, 10 juta. Nah, belajar prosesor kopi, key prosesor apa segala macam nggak lari 30 juta, 40 juta. Ya itu lagi. Belajar cover lagi, cita rasa kopi juga nggak lari belasan juta sampai 20 juta juga. Ya gue nggak punya duit, jadi kita harus coba. Tapi ikhtiar ada. Ya kenapa nggak? Wena kedepannya kita akan ambil ikut juga di sertifikasi itu. Kenapa enggak? Jadi itu ada ilmu yang memang harus kita raih, kita kejar itu. Kami belajar dengan sendiri semuanya, dan kita tidak bilang kita expert, tapi kita masih perlu banyak belajar banget. Sampai sekarang pun masih gelombang terus naik ya, terus naik, dan mutu pun juga tempat bagus. Ya sekarang kemarau lagi panjang banget, ya kami mutu lagi turun. Nah, belum lagi banyak kasus lah, banyak perihal ya, kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan dengan sosial ekonomi masyarakat yang ada. Nah, saat ini kondisi udah sempat bagus. Nah, ini beberapa bulan ini memang kami akui kita sedang ada penurunan. Nah, penurunan itu dalam artian lebih kepada sifatnya SDM di mana ini bergantung dengan siklus ya, keadaan ekonomi, kondisi yang ada di daerah itu, di mana kami harus bersaing dengan sawit. Isu perkebunan sawit sangat tinggi sekali, sehingga masyarakat masih banyak yang perkebunan sawit rakyat itu
banyak lebih memihak kepada perkebunan sawit rakyat. Sehingga kopi ini tidak terlalu diurus. Karena lebih seksi. Nggak tahu juga duitnya kali ya. Nah itu karena duitnya lebih banyak ke sawit dan mungkin lebih cepat dapat duitnya. Nah yang untuk mungkin begini skema dagangnya. Kalau sawit diusahakan oleh masyarakat sudah ada perusahaannya. Jadi dia berkebun, dia panen, udah tinggal store ke perusahaan, dapat duit langsung. Nah kalau kopi mungkin ya, ini mereka harus memproses lagi nih. Di proses pasca panen A, B, C, D, belum lagi di kompor-komporin ada yang namanya semi wash, full wash, honey, fermentasi, wine, apa segala macam banyak ya sebelah gitu kan. Nah di situ yang bikin mereka bingung. Makanya kami pun tidak membatasi itu. Kami disuruh 3 standar SOP aja, sudah alhamdulillah. Nah alhamdulillah sempat bagus, sekarang turun lagi. Ini sawit sangat gencar sekali. Belum ada yang namanya mungkin ya bisa dibilang ya provokator di bidang perkebunan. Aku sih pengen bukan kita anti sawit tidak, tapi keseimbangan. Seimbangan itu yang harus kita jaga. Ya yang jelas sawit juga dibutuhkan. Ya kita butuh bahan pasokan minyak goreng, kita butuh pasokan untuk bahan bakunya. Kopi juga sangat dibutuhkan. Nah, satu hal yang akhirnya bikin mereka bisa mempertahankan kopinya adalah bisnis. Jadi kami pun memulai dengan bisnis. Kalau tidak ada kami sadar kegiatan konservasi yang kami dorong ini, kopi dengan konsep konservasi ini tidak akan berjalan kalau tidak ada bisnis. Ya kan tidak ada bisnis. Jadi harus ada cuan dari tingkat masyarakat. Mereka harus berbisnis, mereka harus mendapatkan uang. Nah, bagaimana dengan Kojal? Kojal juga harus begitu, harus untung juga. Kalau dibilang Kojal nggak ada untung, nggak mungkin. Bohong ya. Nah, kami juga harus ada untung. Nah, di situ berdasarkan cuan mulai dari petani sampai ke semua rantai pasoknya, terbentuklah namanya rantai pasok perdagangan yang baik, yang dengan fair trade. Nah pemerintah kebanyakan saat ini selalu bilangnya setiap daerah nih, contoh nih penghasil kopi, udah di kampung ini dia harus jadi petaninya, dia pengolah green bean-nya, dia dia roastery-nya, dia jadi jual bubuknya, semuanya dia semua mereka petani. Nah di situ yang saya agak kurang setuju. Nah saya pengennya rantai pasok dihidupkan semuanya. Ibarat kata kalau cuman satu lampu saja yang dihidupkan tidak akan mampu menerangi seluruh ruangan ini, ya kan? Sehingga dibutuhkan yang namanya banyak-banyak lampu. Hidupkan lampu ini, siapkan saklar-saklarnya, hidupkan semua dengan seragam. Akan teranglah lampu ruangan itu. Nah, sama dengan bisnis kopi. Kalau rantai pasok kita putuskan dengan berasumsi mensejahterakan petani, ya teman-teman roastery pasti akan tersinggung dong. Ya kan? Teman-teman prosesor akan tersinggung, roastery akan lampu petani hidup nih. Ting 10 watt untuk menghidupi ruangan misalnya 10 kali 10. Kurang kan? Oh, ada lagi nih dibagi 2 lagi nih per 2. Ini 2 kali 10 satu lampu, 2 kali 10 satu lampu, 2 kali 10 satu lampu, 10 watt. Teranglah ruangan itu. Nah, itulah skema rantai pasok yang seharusnya yang dibilang dengan fair trade. Nah, kalau fair trade itu yang harus kita jaga. Sekecil apapun dia pasti memiliki andil terhadap perekonomian yang ada di rantai pasok itu. Nah, secara umumnya pasti ada perekonomian di Indonesia. Oke, berarti untuk saat ini dari Kojal sendiri dan yang tadi diceritain udah memenuhi itu semua, dari petani ada, roaster ada, si ini ada udah punya departemen masing-masing lah ya. Sudah punya departemen masing-masing, bahkan kami pun juga tidak bentuk kemungkinan apa yang pemerintah minta si petani ini juga harus ada produknya, kita iakan. Nah, tetapi ada koridornya. Nah gini, saya bilang mungkin bisa nih Bu. Oke, yang petaninya punya sampai kopi bubuk ya, mulai dari kebun sampai kopi bubuk. Nah kan itu simpelnya. Nah, tapi dia tidak akan mungkin menguasai pasar nasional. Iya, dia harus punya pemasaran sendiri. Nah, kami bagi kotak pengalaman kami di kampung yang petani ini mengcover 3 kecamatan saja. Jadi pemasaran hanya di selevel kecamatan. Nah, yang tingkat yang kabupaten dan provinsi dan nasional berikan kepada pihak lain. Nah, karena apa? Untuk mengcover tingkat kecamatan saja itu sudah nggak mampu dia. Tenaga, waktu. Kalau dia goreng kopi terus, kapan dia ngurusin kebunnya? Nah, disitulah yang harus siapin. Kalau dia udah goreng terus, dia nggak ngurus kebunnya, bagaimana rantai pasok ini akan hidup? Bagaimana si roaster ini akan makan? Nah, kalau si roaster udah nggak makan, bagaimana toko-toko ini akan dapat duit menjual kopi kita?
Nah kalau ini udah nggak jualan kopi bagaimana? Konsumen bisa mencicipi kopi kita. Terputus. Jadi, nah sebenarnya Kojal sendiri pertamanya itu apa? Kedainya? Kojal itu sendiri sebenarnya kami adalah kedai awalnya, kedai keliling ya, kedai keliling pakai gerobak. Awalnya itu, tapi konsepnya supaya bisa bersaing sama kopi-kopi yang sudah besar, kami harus punya keunikan. Jadi pakai kopi lokal dari petani Kalimantan Barat. Nah itu satu strategi marketing kami. Nah berjalan dari itu semuanya. Karena apa? Karena yang ini udah besar semua. Ada kopi-kopi lokal yang juga udah besar juga. Kami harus punya ciri khas lah, menambah khasanahnya. Berarti sebenarnya dari petani itu untuk ke hilirnya, end usernya, penjual atau pemasarannya udah ada Kojalnya sendiri ya sebagai kedai. Iya, sudah ada Kojal. Jadi awal mula kami jual untuk stok Kojal di kedai dulu. Nah kemudian baru kami 2 tahun setahun untuk Kojal dulu. Kemudian tahun kedua sudah mulai untuk trading ke beberapa toko. Terus tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Dan ini sangat luar biasa sekali. Tahun keenam mungkin udah berapa puluh pameran yang kita ikutin. Mungkin Bang Kemal bisa sebagai saksi ya. Mau ngitung juga gue udah bingung. Di mana-mana ada Kojal, di mana ada Kojal, tiap pameran kopi. Nah, itu strategi. Nah, teman-teman yang punya kopi mungkin bisa sebagai inspirasi juga. Kami memang mempunyai prinsip 5 tahun pertama dalam bisnis ini sebagai macan pameran. Nah, kami harus ikut pameran apapun bentuknya. Apapun bentuknya, sekecil apapun itu, dimanapun itu, selama lama kami mampu kejar, kami kejar. Bangun awareness dulu ya. Bangun awareness. Nah, namanya pola strategi marketing harus seperti itu. Jadi kita bicara marketingnya, kita bangun awareness pelan-pelan. Nah, setelah 5 tahun, sekarang kami membangun brand image. Nah, di sini yang berat. Di sini yang berat, di mana brand image ini tentunya membutuhkan nilai-nilai investasi lainnya. Misalnya contoh sarana prasarana produksi. Nah di roastery kami setidaknya kita udah 5 tahun ini masuk ke tahun 5 tahun kedua, kami sudah harus merencanakan upgrade peralatan kopi, mesin, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan kami yakin selama kita menggunakan mesin itu, ini mahal, ini murah bagus loh, ini mahal banget loh, tapi bagus. Nah sama kayak mobil, kalau mobilnya bagus harga pasti mahal kan? Iya kan? Nah, sudah kalau harga mahal tapi bawa mobilnya nggak enak, ngapain dikasih harga mahal? Ngapain dibeli? Nah, sama dengan kopi. Dan kami yakin kalau mesin kopi itu semakin mahal harga mesin kopi itu di branding oleh sebuah brand. Ya bukan berarti kita beli kucing dalam karung ya. Kita harus lihat juga nih brandnya apa nih. Nah, mimpi kami kami punya brand-brand kopi yang sifatnya memilih harga mahal tapi memang sesuai dengan kualitas. Om ini sebenarnya kan punya tantangan yang sangat luar biasa ya. Pertama itu membawa kopinya tuh Liberica. Harus bersaing dengan Arabica dan Robusta yang sudah sangat terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua, ngebawa kopinya itu dari luar Pulau Jawa, luar Pulau Sumatera, di mana yang terkenal kan paling Sumatera, Jawa, Bali, Flores sampai Sulawesi, Papua, Sulawesi. Kalimantan tuh jarang banget kedengeran kopinya. Yang kedua. Sedih gua. Yang ketiganya itu kalau masarinnya di sana, ya otomatis cuma di lokalan itu aja, nggak bisa seperti tujuan tadi sampai go internasional. Terusnya kayak harus ikut ke pameran-pameran. Biasanya pameran ada di luar Pulau Kalimantan, ada ya di Pulau Jawa. Wow, itu kan udah tantangan yang harus dihadapi dari awal. Iya, memang harus dihadapi dan memang kayaknya pola yang Liberica ini harus dibawa keluar dulu. Dibawa ke Natal dulu nih. Ibarat kata anak kan pasti ada anaknya, kamu nggak boleh keluar kemana-mana, kamu jaga mama aja di sini. Lu anak laki-laki, lu keluar deh ngerantau. Nah gitu. Nah si Liberica ini kayak anak rantau. Dirantauin dulu aja ya. Dirantauin dulu, karena pada saat kami muncul itu di daerah kami sendiri nggak bisa dibilang kurang diterima. Bisa banyak sekali ya, bisa bilang bullying yang diberikan kepada kami pada saat kami banyak banget seperti itu. Tapi Robusta Kalimantan aja dibully kok. Dibully kok ya. Jadi banyak banget bullying akhirnya ya udah kita selesai aja, kita nggak usah dulu belum masuk pasar lokal. Makanya saya bilang kita harus pameran kemanapun ya, mumpung kami sama suka traveling, suka jalan-jalan sama istri. Jadi di mana ada pameran kami datang. Biarpun kadang sepi, kadang gak laku, kadang apa. Tapi ya respon di pameran Jakarta dan di luar Kalimantan Barat semuanya responnya bagus banget.
bagus banget. Dan memang kaget, Kalimantan ada di situ kan. Iya. Di situ kita campaign. Pertama kali ketemu tuh di lapangan Banteng Lapangan berapa Banteng, tahun ya lalu kan? itu Dan saya juga dulu kaget. belum ada Liberika kan. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai ada Liberika ya. Ya setidaknya kami sudah bisa mengambil andil sedikit Untuk memperkenalkan Liberika ya. Indonesia. Dan yang asiknya Om, pas saya pertama kali ketemu kan kemasannya belum kayak gini. Iya belum Mas, masih gak punya duit Mas. Sekarang pas lagi ngeliat kemasannya, wah ini bukti nyata sebuah perjuangan. Ya. Bener-bener loh. Tapi yang terkesan Ya waktu masih dulu biasa tuh, sih ini ya. awal tuh Belum yang sih, paling bikin terkesan dan nginget itu adalah seduhnya pakai bambu. ya pakai bambu, betul. Nah itu ya satu tradisional yang kami memang setiap kita dagang ya bisnis kita harus punya sentuhan-sentuhan yang berbeda. Pertama seduh pakai bambu bikin inget, terus kedua ngelihat di pameran ketemu lagi di Jogja tahun lalu, terus ketemu lagi, nah. sampai akhirnya ketemu di sini langsung pas ngelihat bungkusnya. Ini udah gede banget kayaknya nih Kojal. Amin. Amin ya. Amin. Dan kalau sudah packaging hasil yang dijual ke end user ke konsumen adalah bungkusannya kayak gini, artinya yang di hulunya udah jauh lebih baik dari dulu ya. Iya. Jadi kita memang mempersiapkan dulu baik secara hulunya. Rapi, ya konsisten meskipun terkadang masih ada turun naik ya emosional dari psikologi petaninya itu. Tapi tetap kita harus memegang yang namanya satu lokal champion yang kita jaga benar-benar. Jadi minimal kalau kami prinsipnya buat teman-teman yang mau mulai usaha di bidang kopi berbasis perkebunan, kita harus pegang satu lokal champion. Ya kita benar-benar masuklah ke lokal champion itu untuk supaya kita bisa tahu apa sih permasalahannya segala macam, menjadi bagian dari keluarga dia itu. Ini saya kasih testimoni dikit nih buat teman-teman ya bahwa ketika saya ketemu dari awal sampai sekarang itu saya sangat amazing, saya sangat kagum, bukan hanya tentang perhatiannya terhadap lingkungan di Kalimantan, terhadap di Kayong situ, tapi terhadap delegasi terus ya menurunkan keilmuannya agar di sana bisa diteruskan ya. Kemarin itu kan interview dengan barista dari Kojalnya ya. Dan itu langsung dari Kabupaten Kayong Utara sendiri. Nah, itu ada pendidikan yang diturunkan ke bawah sehingga ya sebutnya apa sih, regenerasi. Ya, regenerasi. Nah, regenerasinya juga ada. Itu keren loh. Kami memang begitu. Dengan petani pun sekarang kita udah TOT. Jadi namanya trainer of trainer. Jadi saya melatih petaninya supaya dia menjadi pelatih juga. Nah itu jadi bukan sebagai pekerja, tapi dia sebagai pelatih. Nah karena kita butuh itu. Kalimantan Barat butuh SDM yang seperti itu. TOT saya kembangkan karena nanti juga nggak mungkin selamanya saya yang akan bekerja. Jadi kita juga punya keterbatasan waktu dan tempat ya, dan duit juga. Jadi TOT ini harus jalan. Nah, sekarang petaniku udah mulai bisa nih. Tamu-tamu datang. Sekarang enak petaninya malah. Udah petani ngurusin bertani aja udah. Iya. Tenang, pemasaran ada Om Kojal. Ada Om Kojal. Ada Bang Iwannya. Dan alhamdulillah sih Mas Kemal semenjak dengan Liberika ini di Kalimantan Barat saya sering dipercaya ya sebagai konsultan dan juga untuk ekspansi lahan. Jadi nanti sekarang ini saya bukan hanya Kayong Utara aja lagi nanti. Saya sudah akan dipersiapkan daerah-daerah lainnya lagi selain dari Kalimantan, selain dari Kayong Utara. Jadi ada bidang saya lagi, saya akan menemukan satu daerah lagi yang sifatnya punya potensi yang sama dengan Kayong Utara, dan siap-siap tunggu aja tahun depan Kojal akan bawa satu lagi adiknya dari Liberika ini. Satu yang saya tangkap nih, si Om Iwan nih bukan hanya tentang ngebangun kopi, tapi ngebangun daerah ya. Ya. Kami pengennya Kalbar bangun bersama Kojal bisa berkontribusi membangun Kalbar. Nah itu keren banget. Tanpa ada dukungan dari manapun, tanpa dapatnya gini, dalam artian tidak ada yang secara khusus ya mensupport kami, semuanya dibayar sendiri. Ini bukti kecintaan kepada daerah ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita hitung dagang gini. Kalau saya bersama istri berpikir begini. Jadi selama bisnis yang saya jalankan ini, sekarang kami tuh mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali. Selama kita bekerja untuk alam, selama kita bekerja untuk umat, selama itu pula kita akan ada kemudahan dalam kehidupan. Itu poin yang kami berdua rasakan. Keren. Ini udah ngomong panjang lebar tentang
perubahan yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Saya pengen tahu satu lagi nih. Apaan tuh? Latar belakangnya Om sendiri apa? Latar belakang ya? Iya, kok sampai bisa cintanya sama daerah, membangun perkopian ya. Ini latar belakangnya apa sih Om? Memang kalau educational backgroundnya, saya sarjana kehutanan. Sarjana kehutanan. Sarjana kehutanan. Kemudian tapi bisnisnya itu bukan di kehutanan awalnya. Jadi saya itu awalnya bekerja juga sudah bekerja di beberapa perusahaan swasta, bagian marketing, pernah di perusahaan rokok, pernah juga di bagian gudang juga pernah, di koran juga pernah, wartawan pernah, jadi marketing tempat hiburan malam juga pernah, jadi penghibur malam juga pernah. Penghibur malam. Jadi saya juga pernah jadi MC DJ juga di klub juga di sana. Penyiar radio juga saya lakonin semua. Tukang dekor stand pameran juga jadi banyak banget ilmu yang udah diserap ya. Banyak banget, nggak tahu kenapa, mungkin itu pendidikan yang dikasih Allah SWT kepada saya supaya saya bisa siap menghadapi berbagai macam bentuk. Iya, jadi pengalamannya udah banyak, keilmuannya banyak yang diserap, pengetahuan udah dari berbagai macam versi lah ya. Macam versi. Politik aja enggak, tapi politik sempat pernah. Dulu ada satu partai itu saya juga sebagai pendirinya juga bukan pendiri, ikut mendirikan partai. Salah satu partai besar nasional. Saya nggak mau sebutin, nanti bahaya promosi. Dulu pernah. Jadi ya itu yang kita lakoni. Tapi secara disiplin ilmu saya baru ketemu dengan di kopi ini. Di kopi ini secara disiplin ilmu saya di bidang kehutanan. Akhirnya semenjak dengan kopi Kojal tumbuh, Kojal pun tumbuh, Liberica pun naik. Kami berhasil mengangkat marwah kopi Kalimantan Barat, sehingga kami bisa menjadi sering digunakan sebagai tolak ukur nih. Nah, ngamen. Nah, sekarang saya jadi pengamen. Nah, pengamennya berbagi-bagi melatih, bagi ilmu, sambil dagang. Dagang. Yang boleh dilatih seneng. Ya udah, saya maunya dengan Bang Iwan dilatihnya. Ya udah. Dia sibuk nih si teman-teman NGO LSM ya yang maunya Bang Iwan semua se-Kalimantan Barat juga kan. Kalau udah bekas penyiar radio, terusnya juga pengalaman yang lain banyak. Dan saya ngelihat dari tadi cara ngomong segala macam, pernah salah satu pendiri partai. Ini kan orang yang udah jadi kayak konseptor, pemikir, juga sekaligus jadinya eksekutor nih dengan hasil produk yang sekarang. Iya benar. Siapa yang nggak mau dilatihnya sama Om Iwan gitu. Kalau di sana. Ya gue sih emang suka sih. Ini juga saya desain juga. Tuh kan. Desainer juga kan. All in one ya. All in one. Jadi memang mau bayar orang nggak mampu duitnya. Cuman broadcast yang saya nggak mampu nih. Kemal yang ahli. Itu dari kepepet jadinya jadi keren gini ya. Ya ini benar. Tapi ini jujur Om, keren. Dari awal pas saya ngelihat yang bootnya Kojal tuh, dari pertama itu udah bagus. Iya. Udah niat banget nge-brandingnya, brand. Dan pas lagi yang di Jogja terutama punya boot sendiri tuh. Iya. Pas ngelihat kedua apa ketiga gitu, itu udah, wah ini niat banget sih untuk bawa daerahnya untuk di brandingnya. Terus ada satu lagi yang saya pengen punya gitu sebenarnya juga, itu bajunya. Setiap datang pameran, dia bajunya ganti-ganti tapi semuanya ada brand Kojalnya. Ada brand Kojal sama daerahnya juga. Iya, sama daerahnya. Kayong Kojal, Liberica. Iya. Itu udah kayak ngebangun mata yang ngelihat, oke nih Liberica aja. Ya udah, ini pasti orang Kayong. Iya, ini pasti Liberica. Ini pasti Liberica. Pinter banget itu strateginya. Itu kan strategi marketing juga kan? Strategi marketing. Itu saya pelajari dari rokok sebenarnya. Itu Om juga yang iniin. Iya. Aku dulu memang pernah jadi marketing rokok. Itu sempat lama ya di dua perusahaan rokok besar. Ngebangun brand awareness, brand identity. Iya, brand awareness-nya, brand imagery-nya, kemudian sekarang jadi ada punya identitas sendiri. Sekarang udah punya sendiri. Jadi itu ilmu-ilmu yang aku dapat dari kerja di rokok, aku terapin di sini. Wah, keren sih. Nah, itu dia. Dari obrolan tadi itu, dari bantu petani dikasih TOT, terusnya ada regenerasi keilmuan, kemudian dari marketing, branding, awareness, brand imaginary-nya sampai brand identity-nya itu udah keren-keren banget Om. Dan
Ya, kalau Iya. saya dari sekarang nih, dari sekarang. Coba deh. Saya cuma bisa mendoakan agar menjadi Iya. lebih baik Sama-sama lagi, ya. lebih sukses Sama lagi. juga buat Ah. Kemal Sedang Project. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga. Cuma terapan ini bisa dipakai untuk semua produk, Iya. untuk semua usaha. Nah, semua Pastinya. usaha. Aku cuma satu waktu itu. Aku dapat dari pas baca di apa namanya, baca di online berita tentang marketing, langsung kesentuh. Hermawan Kertajaya. Apa tuh? Dia bilang sebuah usaha kalian kalau 5 tahun kalian jalankan, kalau bisa dijalankan lepas fase 5 tahun, berarti itu usaha cocok buat kalian. Oke, gitu ya. Ya, dan itu udah saya buktikan. Berarti Jadi saya sebelum kopi, saya menjalankan satu usaha sendiri dengan istri, dengan teman dulu pertamanya, dengan teman 2 tahun bubar, nggak cocok. Coba lagi dengan bidang yang sama, 2 tahun 3 tahun Kojal berarti udah berapa tahun? bubar. Berarti udah 2017 udah mau 7 tahun berarti. Saya 2016 udah mau 8 tahun. Nah, tuh 7 tahun. 7 tahun. Cocok nggak sama lo? 2016 ya 7 tahun ya. Seneng nggak? Seneng. Ya Ya, ini udah. masih jalan ya. Tuh, kan? Dapat duit nggak tadi? Dapat duit tadi kan? Dapat duit kan? Alhamdulillah, iya. Dapat duit langsung tuh kan. Jadi itu intinya. Pokoknya di tiap bisnis itu mau orang bisnis itu bukan punya orang kota. Tapi bisnis itu punya semua kalangan. Semua kalangan. Bisnis itu bukan cuma sekedar punya barang, punya branding dijual. Tapi bisnis itu hasil alam pun juga merupakan bisnis. Yang harus dibangun, harus dijaga, harus dibuat sehingga semuanya bisa fair trade. Iya, dan satu lagi Om. Bisnis itu, semua bisnis mempunyai peluang sukses yang sama. Ya, tinggal tergantung kitanya yang mau tidak bekerja untuk sukses itu. Keren banget obrolan sama Om Yohan ini. Tapi kayaknya kalau panjang ya. Dan kalau teman-teman yang pengen cobain ini, jujur Liberica yang mempunyai keunikan rasa yang sangat keren deh, unik banget. Ini dari tahun lalunya lagi saya nyobain, rasanya berubah terus ya. Membaik ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti kan tapi punya keunikan karakternya sama, jadi konstan gitu. Yeah. Karakternya konstan tapi kualitas rasa kayak meningkat terus. Alhamdulillah. Jadi harus dicobain untuk tahu untuk dapat dari mananya, karena di Jakarta belum ada ya. Di Jakarta belum ada. Jadi kalau ada pameran kopi datengin cari nih Kahiyang Utara. Tanya sama Kemal, ada Kojal nggak? Iya. Atau bisa follow Instagramnya? Bisa follow Instagram kita juga di Kojal Coffee Indonesia. Nah itu juga DM aja di situ kalau butuh kopinya. Kalau emang mau beli kopinya juga ada di online shop. Hanya satu online shop yang kita punya, itu di Tokopedia saja. Tokopedia, Kojal juga tuh. Iya, Kojal juga, Kojal Coffee juga. Bisa juga via WhatsApp juga atau DM dulu deh. DM. Ntar di Instagram ada nomor kontak WhatsAppnya dengan marketing kita. Jadi DM di Kojal Coffee Indonesia. Terus juga bisa beli di Marketplace ya, di Tokopedia, Kojal Coffee juga, dan coba nikmatnya Liberica Kahiyang Utara. Thank you udah nonton sampai detik ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share jika ini bermanfaat. And see you in the next video. Salam kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.